ibaratnya kadang pengalaman kalau musim hujan ada pilek, ada ngorok. Iya bener. Kalau pilek itu tempat peminuman pasti kurang bersih. Itu kadang-kadang tempat peminuman tuh licin, itu minta Iya. dibasuh. Kalau ngorok satu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abang Nurudin. Kita sekarang lagi review di kandang Mbah Ribut. Kita mau nanya-nanya soal mengenai ayam breeder, apa rahasianya dan apa trik-triknya. Dan orangnya ini mau berbagi lah ceritanya, berbagi kunci kesuksesan di ayam breeder. Nah, ini dengan beliau, Bapak Mbahnya, Mbah Ribut. Ya, kuncinya orang di kandang ini ya harus telaten. Satu, kayak ayam kecil baru datang perapian ini bisa menyesuaikan karakter ayam. Ayam ini macam-macam bentuknya, ada super chick, ada CP, ada MB, pokoknya banyak lah. Itu karakternya masing-masing. Kalau sama lihat cuaca, kalau musim panas nih harusnya api ini dikecilin. Kalau musim dingin biarpun siang, musim hujan ya mau nggak mau kita api harus menyala, biarpun sekecil apa jangan sampai mati api ini. Kalau mati fatal ayam. Satu. Kedua, harus menjaga kebersihan, kayak toh tempat peminuman harus bersih, tempat pemakanan itu kalau di dalam tempat makan tuh ada tai ayam, ada sekam, itu ayam nggak mau makan karena apa, baunya sudah nggak nyaman. Wah, ketiga kalinya namanya kita ini kerja ikut perusahaan, siapa toh yang mau rugi, kan nggak ada orang mau rugi. Karena kalau mau tidur lebih baik tidur di rumah daripada di kandang. Jadi ya harus telaten. Satu. Keduanya lihat cuaca sama lihat karakter ayam ini gimana. Bibit itu macam-macam, karena apa, kadang kita mengharapkan musim panas tahu-tahu hujan. Ya obat-obatan ya harus dipakai, anjuran dari PPL kita ya harus nurut. Karena apa, kalau ayam ini rusak yang kena PPL, mau nggak mau PPL kita ditegurnya. Jadi sama-sama saling menjaga, kerjasama. Orang itu nggak ada orang pintar tuh, nggak ada. Yang penting kita ini sabar. Karena apa, rezeki itu ada yang ngatur. Rezeki itu mau nggak mau kita kadang-kadangnya dikejar dimanapun, kalau belum rezeki nggak ada, gagal. Kalau kita telaten, rezeki itu ada aja. Yang apa itu, yang bikin kita hidup napas ini ya nggak tidur. Jadi harus sabar, telaten. Ya pesan saya, namanya kita hidup di kandang ya cari pengalaman itu jangan malu-malu. Biar aku ini sudah tua dipanggil mbah, ada anak muda gini ibaratnya akhirnya bagus sukses, aku nggak malu-malu bertanya. Itu namanya pengalaman. Ada orang dulu mengatakan kejarlah kepintaran kita sampai ke negeri Cina. Kalau saya sudah tua, negeri mana? Nah, gitu. Ya mudah-mudahan kawan-kawan, anak-anak saya, saudara saya, kawan saya, mudah-mudahan yang mau usaha ayam pedaging ini bisa sukses. Ya itu bang, kuncinya harus telaten, mematuhi peraturan BPL, sama kita harus itu apa, jeli-jeli ayam ini kayak apa musimnya. Ayam ini ibaratnya
kadang pengalaman kalau musim hujan ada pilek, ada ngorok. Iya bener. Kalau pilek itu tempat peminuman pasti kurang bersih. Itu kadang-kadang tempat peminuman itu licin, itu minta dibasuh. Kalau ngorok satu kuncinya, sekam basah baunya nggak enak, itu pasti ngorok. Itu makanya ya kita rajin-rajin ya sambil diobatin, sambil tempat peminuman dicuci. Kalau pilek, kalau ngorok, mau nggak mau sekam ini harus diganti di pinggir nih kalau belum waktunya kita menurunkan sekam. Makanya kalau nukar sekam dilebihin sedikit gitu. Saya bukanlah sok pintar, enggak, semua sama-sama belajar. Karena apa? Kita cari rezeki untuk cari sesuap nasi. Karena apa? Kita kalau ibaratnya rugi ya nggak enak, karena kita kerja ini apa ya, kalau kita sembrono mana kita dapat hasil. Ya harus teliti, apalagi kayak saya ini kandang miara, ini bukan kandang saya, ini kandang bos saya, kandang 2, klaternya lain-lain. Memang ayam sama MW, cuma yang satu perusahaan lain, enggak ada kayak saya, ibaratnya lillahi ta'ala membeda-bedakan ini perusahaan ini enggak. Karena apa? Saya kalau dapat ayam ini daging bagus, ibaratnya dapat rezeki banyak, siapa yang nggak senang kan, untuk ngasih makan anak yang di rumah sama cucu saya, sama anak ini di rumah, kasih makan anak buah yang di rumah. Karena pegawai selain jaga ayam nggak ada. Ya mudah-mudahan kawan-kawanku semua ikutlah kita cari sama-sama, cari pengalaman. Kalau kawan-kawan saya, saudara saya lebih punya pengalaman berbagi sama saya, mau saya terima kasih banget gitu. Karena apa? Kita hidup ini semua saudara, nggak ada ibaratnya musuhan, nggak ada, semua saudara. Jadi bagi-bagi pengalaman, nggak ada ibaratnya kita menonjolkan ayamku gini-gini, nggak ada sama sekali. Lillahi ta'ala aku ini. Makanya aku rekan-rekan ya, aku sendiri kalau ayamnya jelek ibaratnya ya kita berusaha, kalau ayamnya bagus jangan besar kepala. Pesan Betul. saya satu. Karena apa? Kita ini ibaratnya pintar, di atas kita masih ada rezeki, ada yang ngatur. Itu aja pesan saya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ilmu ini. Saya bukan ibaratnya guruin saudara saya semua, enggak, saya sama-sama berbagi pengalaman. Karena apa? Saya ini ya orang buruh juga. Kalau ayamnya ini jelek, saya dimarahin bos saya. Ini aku kadang jaga bos saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pengalaman dari Mbah Ribut yang sudah disampaikan. Nah, kalau ayamnya nih, umur berapa nih, Mbah? 15. Umur 15 hari. Ayamnya sudah 6 on ya. 6 on, 7 on. Paling kecil 5 on. Nih, umur berapa, Mas? 15. Aduh. Ini saya kalah ini melihara ayam. Tetap kalah, tetap menang yang tua. Soalnya kandang saya kan di atas rawa. Oke, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa komen dan subscribe-nya di channel Abang Nurudin. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.